Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang tengah menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan dan merasakan hadirat Tuhan untuk memperingati ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitannya bisa kita rasakan saat ini, sehingga segala bentuk virus-virus sakit, penyakit, segala bentuk roh-roh kecelakaan, segala bentuk musibah telah dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hidup belajar untuk menggenapi firman Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kita angkat pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, benar Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib jadi bukti kebesaran-Mu. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan, saat ini kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, membangkitkan kembali cinta mula-mula di dalam hati kami, membangkitkan kembali kerinduan kami dalam mengiring akan Engkau, membangkitkan lagi iman percaya kami Tuhan di dalam Engkau, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih besarlah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Menguasai kami seutuhnya Tuhan, melayakan kami seutuhnya Tuhan. Dan Tuhan kami mohon, ampunilah Tuhan tiap salah dosa pelanggaran yang kami perbuat. Layakan kami Tuhan untuk merasakan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, dan merasakan kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Memenuhi kami senantiasa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kuasa itu Tuhan benar-benar mengalir di dalam kehidupan kami, memenuhi kami senantiasa Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan, mujizat-Mu datang nyata demi nyata di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa iblis, kuasa maut, kuasa kegelapan dan bentuk rupa apapun telah dihalaukan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus berkuasa, dan Roh Kudus penuhi kami senantiasa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab kita sadar kita hidup saat ini karena Tuhan hidup. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Haleluya Yesus, Engkau hidup Tuhan, hiduplah di dalam hidup kami senantiasa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin.
Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar Tuhan. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya roh Tuhan bekerja di seluruh dunia, sehingga kuasa kesembuhannya nyata. Nyata tidak hanya di dalam hidup kita, tapi nyata bagi seluruh bumi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Biarlah roh-Mu bekerja Tuhan, dan melawat setiap hati manusia Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Biar roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar roh-Mu bekerja Tuhan, sampai di seluruh dunia ini Tuhan. Dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan menjamah setiap hati manusia. Biar roh-Mu bekerja, biar roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada kuasa apapun yang sanggup menghalangi
kerinduan kami Tuhan. Sampai semua suku bangsa menyembah-Mu Tuhan. Bukan cuma kami, bukan cuma keluarga kami Tuhan, tapi semua suku bangsa menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, tak ada yang sanggup membendung kuasa-Mu Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan di bumi dan di sorga. Bertahtalah Tuhan. Bertahtalah di dunia ini Tuhan senantiasa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Ucap syukur kasih-Mu Tuhan. Di saatnya Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi mulut dan lidahnya Tuhan supaya memperkatakan haleluya Yesus. Turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus bekerja Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memberkatakan apa yang Engkau ingin ungkapkan kepada kami Tuhan. Puaskan hati kami Tuhan. Puaskan kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bebaskan negara kami Tuhan. Kami rindu berkumpul bersama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan di dalam perkumpulan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Jumat kemarin kita beribadah dalam rangka memperingati Paskah kematian Yesus. Berarti Bapak Ibu sekalian, hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Yesus mati tapi bangkit. Dalam Injil Matius pasal 28, saudara buka Alkitab masing-masing di rumah, ada tertulis begini, saya baca ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, perhatikan, pergilah. Siapa yang pergi? Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus untuk menengok kubur Tuhan Yesus. Ayat 2 tertulis, maka sesuatu yang dahsyat, perhatikan baik-baik, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat. Sebab kenapa? Seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dengar baik-baik saudara, turun dari langit dan datang ke batu, di mana batu itu menutup pintu kubur. Lalu dia menggulingkan, menggeserkan batu yang menutup pintu kubur. Lalu dia duduk di atas batu yang dia gulingkan tadi. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat. Ini profil malaikat ya. Wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya putih bagaikan salju. Ada kegemparan yang luar biasa. Akibatnya ayat 4 mencatat begini. Penjaga-penjaga itu gentar. Dengar baik-baik. Para penjaga yang ditugaskan menjaga kubur Yesus dalam posisi keadaan sangat gentar, ketakutan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saking gentar dan takutnya, dan menjadi seperti orang-orang mati. Tidak mati, masih hidup. Karena ketakutan, karena gentar,
Jadi seperti orang yang mati kaku, nggak bisa buat apa-apa. Luar biasa. Amin. Tetapi ayat 5 mencatat beda. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang tadi 2 nama Maria tadi. Ini beda saudara. Malaikat berkata, janganlah kamu takut. Amin. Jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini. Amin. Haleluya. Yesus sudah tidak ada di kubur. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kehadiran para malaikat menakutkan para penjaga. Jadi seperti orang mati, tidak mati tapi jadi seperti orang mati kaku beku. Tetapi di ayat lain, wanita ini tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para penjaga. Tetapi ada berita yang dipesankan, dia tidak ada di sini. Yesus yang kamu cari sudah tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Amin. Yesus telah bangkit. Banyak tokoh Alkitab, banyak orang pinter, banyak orang kaya raya hebat-hebat. Begitu mati-mati nggak pernah bangkit-bangkit lagi. Orang-orang yang diidolakan oleh manusia mati-mati tapi tidak bangkit. Alkitab mencatat memang Yesus mati. Amin. Tapi hari ini kita sebagai orang percaya memperingati Yesus sudah bangkit. Artinya Yesus sebagai Tuhan mengalahkan maut. Makanya ada ayat, hai maut, di mana sengatmu? Yesus kalahkan maut. Jadi berita yang diberikan, disampaikan kepada yang mengunjungi, melihat kubur Yesus. Beritahu kepada yang lain, Yesus sudah bangkit. Nah saudara, sama seperti yang sudah dikatakan Yesus. Artinya begini, kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini itu sudah diketahui oleh banyak orang. Yesus sudah beberapa kali sudah pernah memberitahukan memang dia harus mati tapi bangkit. Tapi dia bangkit. Itu firman Allah, saya pasti bangkit. Tapi rupanya tidak diperhatikan. Nah setelah dia bangkit, malaikat bilang, lah dia kan sudah pernah beritahu bahwa dia akan bangkit. Makanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan firman Allah, ya. Perhatikan firman Allah, ya. Dan malaikat ini berkata begini, sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Orang berkata Yesus bangkit, yes. Mana bukti? Kata malaikat, sini, lihat dengan mata kepalamu sendiri. Tempat di mana dia berbaring sudah tidak ada. Yesus sudah dibangkitkan. Haleluya. Saudara bisa membaca ayat ini sampai ayat yang ke-10. Beberapa poin yang saya ingin saudara perhatikan. Poin pertama di ayat yang kedua, para malaikat Tuhan itu hadir, turun. Malaikat turun. Alkitab mencatat waktu Yesus lahir, ada saksi bukan? Para malaikat. Amin. Ada malaikat. Yesus bangkit juga ada malaikat. Jadi perlu ada saksi. Malaikat katakan, datang lihat tempatnya sudah kosong. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, itu ayat 2 tadi, lalu menggoncangkan, meminggirkan, menggulingkan batu. Dia dulu di atas batu. Ini saksi hidup. Dari pertama ayat yang kedua, malaikat turun. Poin yang kedua, prajurit ketakutan menjadi seperti orang mati. Beda kehadiran Tuhan kepada orang yang tidak beriman dengan kehadiran Tuhan kepada orang yang beriman. Poin yang ketiga, ada berita, Yesus sudah bangkit. Inilah berita pelayan Tuhan memberitakan Yesus mati, tetapi Yesus bangkit. Nanti saya akan bacakan firman Allah. Kalau Yesus nggak bangkit, percuma iman kita semua.
Maka Yesus perlu bangkit. Ini poin yang ketiga, ada berita. Bukti, lihatlah di mana Yesus mati itu tempatnya sudah kosong. Coba perhatikan ayat 9. Ya. Ayat 9 berkata begini, ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus sudah bangkit, bukan? Sementara dua pengunjung sedang berjalan dengan sukacita memberitahu kepada teman-teman yang lain. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Amin. Yesus membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Mereka mendekatinya, perhatikan ayat ini ya, dan memeluk kakinya serta menyembah Yesus. Ayat 10. Mereka menyembah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Amin. Berita kebangkitan Tuhan, hai orang-orang percaya, apa terlebih sekarang di kondisi virus corona. Jangan takut, pergi. Katakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain supaya mereka pergi ke Galilea. Ini perintah. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus yakinkan bahwa dia sudah bangkit. Memang tadi malaikat beritahu Yesus sudah bangkit. Malaikat katakan lihat buktinya. Tapi Yesus sendiri perlu merasa menyatakan diri bahwa benar-benar Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu sekalian, berita tentang kebangkitan yang sebetulnya sudah diketahui dan sekarang Yesus mau membuktikannya. Bapak Ibu sekalian, apa sih dampak kebangkitan Yesus? Dengar baik-baik. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman? Pertama, kita lihat 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 3. Dengar, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Perhatikan, karena rahmat-Nya yang besar sudah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yesus bangkit. Dampaknya menguntungkan bagi iman percaya saudara dan saya. Akhirnya kita pewaris kerajaan sorga. Perhatikan ayat 4 ini. Untuk apa? Untuk menerima suatu, dengar baik-baik, bagian yang tidak dapat binasa. Pertama, kita akan terima bagian yang tidak akan dapat binasa. Ini kata 5 nih, yang tidak dapat binasa. Kedua, yang tidak dapat cemar. Amin. Tidak dapat binasa. Kedua, tidak dapat cemar. Perhatikan. Ketiga, tidak dapat layu. Amin. Ini 3 perkara. Tidak akan binasa, tidak cemar, tidak layu. Di mana? Yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi saudara, bagi saya. Itu tersimpan di sorga. Inilah makna dampak kebangkitan Yesus. Maka Yesus bangkit. Luar biasa iman percaya saya dan saudara. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab bilang percuma iman saya dan saudara. Kita akan hidup yang kekal. Amin. Menerima hidup yang kekal, tidak binasa. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, tidak cemar. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, tidak juga akan layu. Kedua, dampaknya. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu, dengar baik-baik, kita jadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita satu dengan kematian Yesus, maka kita juga akan menjadi satu
Dengan apa saudara? Dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Haleluya. Kita satu dengan kematian Yesus, maka saudara dan saya satu dengan kebangkitan Yesus. Siapapun pasti akan berakhir. Kita punya hidup cuma sementara. Tapi orang percaya, Alkitab katakan, berbahagialah kematian orang yang percaya. Kenapa? Saat Yesus datang pada kali yang kedua, nanti saya akan baca ayatnya. Orang yang sudah mati dalam Kristus dibangkitkan. Saudara kita dibangkitkan. Lalu orang yang masih hidup, andai kata kita berdoa, di antara kita ada yang masih hidup saat Yesus datang, maka Alkitab katakan kita akan diubah sekejap. Maka yang bangkit dalam Kristus diubah sekejap. Roh Kudus akan bawa, akan ada pertemuan di udara. Ada lagu kan? Ada pertemuan di udara. Apa? Pertemuan yang manis. Jangan takut dengan apa yang mereka katakan. Itu angka 66. Antikris mau bekerja. Orang percaya tidak tahu yang lain. Kok antikris sudah mau merajalela? Tidak, saudara. Back to the Bible, belajar Alkitab. Orang percaya tidak akan masuk di zaman antikris. Kenapa? Roh Kudus sudah singkirkan. Yang mati dalam Kristus sudah disingkirkan. Maka yang tertinggal itulah yang masuk di zaman antikris. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau antikris berkuasa, maka dia yang pegang. Dia pegang akan jadi satu. Politik jadi satu. Ekonomi jadi satu. Budaya jadi satu. Ingat saya katakan pada Paskah kemarin, itu belum antikris, baru roh antikris. Ada chip yang di tangan ditaruh, di dahi. Katanya hebat, teknologi canggih. Saudara pakai ATM masih bisa dibuat oleh orang-orang pintar, masih bisa diambil duit saudara. Tapi ini ATM ini ada di sini. Tidak, Alkitab katakan pada masa antikris tidak boleh berbelanja kecuali yang ada tanda. Ini ATM yang sudah ditanam dan orang-orang yang menganggap ini teknologi, mereka lupa. Padahal di chip itu ada satu virus yang dahsyat. Itu sangat mematikan. Tapi kita tidak pusing itu. Amen. Orang percaya tidak akan berada di sana. Yang ketiga, kita mundur ke ayat 4. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Sudah baptis belum saudara? Oh, baptisan kan sakramen gereja. Tidak, itu tuntutan Alkitab. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Perhatikan ayat ini. Demikian juga kita, saya saudara akan hidup dalam hidup yang baru. Dampak yang ketiga, saudara-saudara, itu lambang atau tanda kehidupan yang kekal yang sudah ada pada orang percaya. Amin. Ada tanda pada saudara dan saya. Kita memiliki kerajaan sorga yang kekal sifatnya. Ada lambang, ada tanda, kita ada memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir dari sekian banyak, karena waktu singkat, kita buka 1 Korintus pasal 15. Dampak dari kebangkitan Yesus. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Kita urut terus ayat ini. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, dengar baik-baik. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan yang kita rayakan hari ini, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal yang tadi katakan andai kata Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, sekali lagi andai kata tidak bangkit, bahwa orang mati tidak juga dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Kita baca sampai ayat 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kami. Kamu masih hidup dalam dosamu. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Perhatikan ayat ini. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi, amin. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Sekali lagi, saudara-saudara, sama-sama kita katakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sudah dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita lompat ke ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa dia? Saudara dan saya. Orang percaya. Kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangan Tuhan. Apa kata Alkitab? Ayat berikut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang saya katakan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di antara kita ada yang tidak mengalami kematian saat Yesus datang kembali. Alkitab katakan, kita akan diubah dalam sekejap. Kita diubah oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Ayat 52. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dengar baik-baik, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Amin. Yang mati dalam Kristus tadi, dalam keadaan yang tidak dapat binasa, yang saya katakan di sorga tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, yang tidak akan dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Haleluya. Yang masih hidup diubah oleh Tuhan. Terakhir ayat 58. Luar biasa ayat ini. Mengetahui dampak-dampak daripada kebangkitan Yesus. Sebab itu, karena itu, dengar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, apa kata Alkitab? Berdirilah teguh. Amin. Jangan goyah. Iman saudara jangan goyah. Apapun yang terjadi, jangan goyah. Lalu, ketika Allah masih izinkan kita hidup, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, jangan malas, aktif, layani Tuhan. Bidang apa yang Allah percayakan, talenta apa yang Allah beri pada saudara, ya. Bakat apa yang Tuhan beri, karunia apa yang Tuhan beri, giat selalu gunakan itu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab ini yang luar biasa. Sebab kamu tahu, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sebab kamu tahu kata firman Tuhan apa? Bahwa, dengar ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita buat dengan Tuhan, kita main musik, apa bidang yang Allah beri, kita berkorban, barangkali ada yang sokong bangun gereja ini luar biasa. Dalam persekutuan Anda dengan Tuhan, dengar, jerih payamu, usahamu, semua yang Anda buat tidak
sia-sia. Amin. Haleluya. Sekecil apapun yang kita buat tidak sia-sia. Tetapi saya mau tambahkan ya, asal jangan bersungut-sungut. Amin. Anda memberi 1 perak, jangan sungut-sungut ya untuk Tuhan. Anda sumbang mungkin di mana ada bangun gereja atau di gereja saya yang sedang bangun cuma 1 sak semen. Berilah dengan hati yang tulus. Aku diberkati Tuhan. Allah tidak pandang 1 semen, sak semen. Anda beri dengan tulus, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Lihat teman-teman yang sudah berapa minggu bekerja di sini melayani Tuhan dengan bidang masing-masing. Jangan ada persungutan, sebab ketika ada persungutan maka apa yang kita buat hilang, tidak ada manfaatnya. Tapi ketika kita melayani Allah dengan hati yang tulus, saya percaya dimanapun Allah buka pintu penginjilan, saya katakan Tuhan, saya yakinkan aku akan ada di sana. Tadi siang saya dapat tawaran untuk ke Papua. Setelah selesai corona, Papua siap. Beritakan firman, sebab saya tahu. Sebab dalam persekutuan pelayananku dengan Tuhan, jerih payahku, jerih payah saudara tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, ada lagu yang saya senang. Hatiku percaya. Percaya pada firman Allah. Percaya pada janji firman Allah. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara di rumah nyanyi lagu ini. Amin. Berdiri. Hatiku percaya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya pada firman-Mu Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Glory. Amen. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak yang baik, terima kasih buat waktu yang Allah izinkan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, dan kami pelayan-pelayan-Mu ada dalam rumah Tuhan, tetapi kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah pada masa-masa yang indah ini, di mana kami harus memperingati hari kebangkitan Yesus. Benar, Yesus mati, tapi bangkit bagi kami. Iman percaya kami hidup. Yesus bangkit dan semangat baru ada pada kami semua. Bapa, diberkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong Allah Roh Kudus tetap lindungi seluruh umat Tuhan. Lindungi Allah Roh Kudus, protect dalam nama Yesus, protect. Jauhkan segala bentuk mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, virus-virus apapun, kami hancurkan dalam nama Yesus. Umat Allah dilindungi, umat Allah dipelihara, umat Allah diprotek. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus bangkit, ada kemenangan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada sukacita. Hamba serahkan semua umat-Mu diberkati. Semua pelayan yang ada di belakang hamba-Mu, yang sudah melayani maupun yang depan, kami sudah melayani Tuhan dengan apa adanya. Tuhan tilik, Tuhan berkati kami. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa jangan lupa Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing.
sebagai apapun. Mungkin yang lain tidak bekerja, tapi Roh Kudus bersama dengan mereka. Ada kemampuan, ada kekuatan, ada kesekan, ada sukacita surgawi yang meluap-luap di hati kami semua. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Memberkati umat-Mu yang sudah berkorban, memberkati umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surgawi menjadi milik kami semua. Bersyukur dan berterima kasih kami masih boleh beribadah pada saat ini. Sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing, memberkati dengan berkat-berkat yang dahsyat. Bahkan berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, Bapa beri untuk kami semua. Dengan iman kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Selamat tetap tinggal di rumah. Amin. Selamat tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Kita ikuti aturan pemerintah dengan berdoa. Tuhan mampukan pemerintah, Tuhan mampukan saya dan saudara. Yesus dimuliakan. Amin. Haleluya. Selamat hari kebangkitan. Amin.